sampai ke belakang-belakang kakinya itu harus dibersihkan, ya. Terus setelah yang kanan baru yang kiri. Ya, kita basuh dengan kapur barus tersebut, ya, dari atas sampai belakang, dan tetap bagian kemaluan untuk laki-laki itu harus tertutup, ya, jangan sampai terbuka. Hamdan katsiran thayyibatan mubarakatan fi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 kaum muslimin di mana saya berada, alhamdulillah kita bertemu lagi dengan saya di acara pesantren kilat Ramadan online. Alhamdulillah kita sekarang sudah menginjak hari kelima, ya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara penyelenggaraan jenazah. Perlu diketahui, hukum cara penyelenggaraan jenazah atau perusahaan jenazah adalah wajib kifayah. Apa itu wajib kifayah? Wajib kifayah adalah apabila sudah ada sebagian kaum muslimin yang telah melaksanakannya, maka sebagian kaum yang kewajiban tersebut. Tetapi sebaliknya, apabila tidak ada seorang pun yang melakukannya, maka seluruh kaum muslimin di tempat itu dan mengetahuinya, maka berdosa semuanya. Dan perlu diketahui juga bahwasanya perusahaan jenazah ini adalah suatu kewajiban orang hidup terhadap yang meninggal. Ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Hakul muslim ala muslim situn, iza laqitahu fasalim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza tansahaka fansahu, wa idza atasa ahadukum fasyamithu, wa idza marido fatbah fa idza marido fa'udhu, wa idza mata fatbahu." Yang artinya adalah hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Yang pertama adalah apabila kamu bertemu dengan muslim yang lainnya, maka ucapkanlah salam. Yang kedua, apabila kaum muslimin mengundang kamu, ya, maka penuhilah undangan tersebut. Dan yang ketiga adalah apabila dia minta untuk dinasihati, maka nasihatlah dia. Dan yang keempat adalah apabila ada di antara kalian yang bersin, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dengan yarhamukallah. Dan yang bersin tersebut menjawab kembali dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dan yang kelima adalah apabila di antara kalian ada yang sakit, maka jenguklah. Dan yang keenam adalah apabila di antara kalian ada yang meninggal, maka ikutilah atau uruslah. Nah, kali ini kita akan membahas atau mempraktekkan bagaimana cara pengurusan jenazah. Perlu diketahui ada 4 hal yang harus kita urus dalam penyelenggaraan jenazah ini. Yang pertama adalah memandikan, yang kedua adalah mengkafani, yang ketiga adalah mensolatkan, dan yang keempat adalah menguburkan. Kita kali ini akan membahas yang 3, yaitu memandikan, mengkafankan, dan mensolatkan. Adapun untuk menguburkannya, kita belum siap karena media atau alatnya belum bisa memenuhinya. Nah, kali ini Bapak tidak sendirian. Bapak ditemani oleh Al-Ustadz Surato SPDI dan Al-Ustadz Tabim Hamzah. Oleh karena itu, mari kita tonton. Silahkan. Ya, baik, kita sekarang akan memandikan jenazah, ya. Jangan lupa memakai sarung tangan, ya, lalu memakai masker untuk menjaga agar tidak tertular dari penyakit dari jenazah tersebut. Lalu kita persiapkan 3 ember. Yang pertama adalah ember air bersih isinya. Yang kedua adalah air sabun. Kalau bisa dicampur dengan daun bidara. Kalau tidak ada, tidak apa-apa, pakai air sabun saja. Ya, dicampur. Lalu kemudian yang ketiga adalah dengan campuran kapur barus, ya. Nah, ini ada kapur barusnya. Ya, kita tuangkan ke ember tersebut, lalu kita aduk yang rata, ya, agar nanti ketika memandikannya rata juga ke jenazahnya. Berikutnya kita persiapkan jenazahnya untuk dimandikan, ya, dengan memakai bantalan,
ya. Seyogianya bantalannya itu ada 3 ya, tapi ini ada 1 tidak apa-apa. Nah, letakkan posisi mayat tersebut kalau bisa itu menghadap kiblat, tapi tergantung tempat dan kondisinya. Kalau tidak menghadap kiblat pun tidak masalah. Lalu yang selanjutnya adalah eh, kita mulai dengan membaca basmalah, ya. Lalu tinggalkan atau copot atau lepaskan seluruh pakaian yang ada di badan mayat tersebut, ya. Tapi tetap kita akan tutup auratnya agar tidak terlihat, ya. Kita akan buka bajunya pelan-pelan, ya. Diletakkan. Lalu setelah itu celananya juga, ya, kita lepaskan semua pakaian yang melekat di jenazah tersebut. Pelan-pelan dibukanya, ya. Kita wajib untuk memperlakukan jenazah tersebut adalah sebagaimana kita memperlakukan orang yang hidup, ya. Tidak boleh kasar, tidak boleh berbicara yang tidak sopan, ya. Lalu setelah itu kita basuh tangan, ya. Kita basuh dulu tangan mayat tersebut dari sebelah kanan dulu, ya. 3 kali, ya. Dibasuh, kalau bisa disela-selahi ke jari-jarinya, ya, agar bersih, ya, dari kotoran tersebut. Nah, lalu kemaluannya kita bersihkan, ya. Tetap ditutup, jangan sampai terlihat, ya, auratnya. Nah, setelah itu dibasuh semuanya, ya, 1 gayung, ya. Kalau cukup 1 gayung aja, kalau tidak ya boleh ganjil, ya. Lalu kita kembali akan membersihkan anggota wudhunya, ya. Bukan berarti mayat tersebut diwudukan, ya. Dan mukanya, ya, kita bersihkan. Nah, lalu nanti seperti kita bukan berarti ini mewudukan, ya. Kenapa? Karena jenazah itu sudah terlepas daripada kewajiban sholatnya, ya. Lalu tangan juga kita bersihkan anggota wudhunya, ya. Anggota wudhu tangan kita bersihkan, yang kanan dulu, lalu yang kiri. Lalu mengusap kepala, ya. Lalu kupingnya pun, telinganya pun kita bersihkan, ya. Karena ini sesuai dengan Rasulullah SAW, mulailah dengan membasuh bagian kanan dan anggota wudhunya, ya. Lalu terakhir adalah kakinya, ya. Kita bersihkan kakinya, ya, yang bersih. Ya, setelah itu kita cuci kita basuh sebelah kanannya, ya. Kita basuh bagian sebelah kanannya sebanyak 3 kali, ya. Nah, ini adalah yang memandikan, orang yang wajib memandikan itu sebaiknya adalah kerabatnya, ya. Kerabatnya, baik itu anaknya, cucunya, saudaranya, atau pemilih yang lainnya, ya. Nah, lalu setelah yang kanannya, lalu yang kirinya. Nah, yang kiri juga sama, ini basuh sampai dengan 3 kali yang rata, ya, sampai basah semuanya. Nah, lalu kita lanjutkan yang tadi, ya. Kalau seandainya nggak ada anaknya atau cucunya atau suaminya juga pun boleh, ya. Suami boleh memandikan istrinya, ya. Atau istrinya pun boleh memandikan suaminya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika Aisyah meninggal, nah, ya, Rasul mengatakan bahwasanya kalau aku meninggal dunia lebih dahulu, akulah yang akan memandikan kamu dan mengkafani kamu, kemudian aku pula yang akan mesolatkan kamu dan menguburkan kamu, ya. Nah, setelah itu kita basuh dengan air sabun, ya. Dengan air sabun, ya, sebelah kanan dulu sebanyak 3 kali, ya. Lalu kita basuh, ya. Kita gosok-gosok, ya, gosok-gosok sampai bersih, ya. Sampai bersih, sampai belakangnya, sampai ke kaki. Nah, dengan air sabun, ya, sebanyak 3 kali kita bersihkan, ya, dan sela-selanya, ya. Nah, kembali lagi tadi, ya, kalau seandainya kerabatnya tidak ada yang memandikannya, ya, maka kerabat boleh untuk diserahkan kepada orang yang lebih mampu, ya, atau yang lebih ahli untuk memandikannya. Lalu setelah membersihkan tadi pakai sabun sebelah kanan, lalu sebelah kiri, ya. Sebelah kiri juga sama, digosok-gosok, ya, sampai bersih belakangnya, ya. Ya, sampai ke kaki, ya. Jadi tadi saya sebutkan bahwasanya kalau tidak keluarga yang tidak bisa, boleh menyerahkan kepada yang ahlinya, ya, yang soleh, yang jujur, yang dia mampu bisa menjaga aib mayat tersebut, ya. Nah, sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwasanya adalah orang yang memandikan orang yang meninggal itu di antara kamu adalah orang-orang yang amanah, yang dapat percaya, yang tidak
menceritakan aib mayat tersebut ke orang lain. Nah, yang terakhir adalah kita basuh dengan air barus, ya, dengan kapur barus. Nah, ini adalah sebagaimana ini adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Sebenarnya Rasul mengatakan bahwasanya mandikanlah ia dengan air atau dengan daun bidara, dan terakhir memakai kapur, ya, yaitu memakai kapur barus, ya. Dan kepala kita bersihkan, ya, seluruh badannya kita bersihkan, ya, dengan kapur barus, dibasuh sampai ke ujung kaki. Nah, baik yang sebelah kanan dulu kita bersihkan, ya, sampai 3 kali, ya, pakai kapur barus. Nah, yang sampai ke punggungnya pun kita bersihkan, ya, sampai ke belakang-belakang kakinya itu harus dibersihkan, ya. Lalu setelah yang kanan baru yang kiri, ya, kita basuh dengan kapur barus tersebut, ya, dari atas sampai belakang, dan tetap bagian kemaluan untuk laki-laki itu harus tertutup, ya, jangan sampai terbuka, ya. Nah, kita bersihkan punggungnya, kita bersihkan setelah itu sampai 3 kali, ya. Nah, di sela-selanya pun kita bersihkan, ya. Nah, setelah itu kalau sudah bersih, ya, kita lalu keringkan dengan handuk, ya, keringkan dengan handuk. Nah, lalu keringkan dengan handuk, lalu tutuplah dengan kain panjang. Nah, ya, nah, kita ditutup dengan, kita bersihkan dulu dengan handuk dulu, ya. Kita keringkan dulu dengan handuk. Ini anggap saja handuk, ya, biar nanti ketika diangkat, ya, tidak basah, ya. Nah, setelah itu, ya, kita angkat jenazah tersebut, kita bawa untuk dikafani, ya, dikafankan. Ya, baik, kita sekarang akan mengkafani jenazah tersebut. Siapkan 4 tali, ya. Ya, kita hamparkan. Ya, tali pertama adalah untuk mengikat ujung di kepala, ya. Yang kedua adalah di pergelangan tangan, yang ketiga adalah di sela lutut, dan yang terakhir adalah di kaki, ya. Lalu kita hamparkan, siapkan 3 kain, ya. Siapkan 3 kain, kemudian kita hamparkan di atas tali tersebut. Nah, ini kain itu boleh kain itu tidak harus mewah, ya. Tidak juga harus yang lebih yang mahal, ya. Akan tapi yang layak untuk digunakan, ya, adalah memakai kain yang bagus, yang bersih, dan menutupi seluruh tubuhnya sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Adalah seorang di antara kamu menyediakan jenazah saudaranya, maka hendaklah ia memilih kapan yang baik. Ya, baik sini bukan berarti yang halus, yang mahal, yang mewah, ya, tetapi yang pertengahan saja, ya. Karena kita pun dilarang untuk israf atau berlebihan, ya. Karena dalam ajaran Islam itu kita tidak boleh untuk berlebihan, ya. Harus mempunyai sifat juhud dan sederhana. Lalu setelah itu kita sebaiknya mencari kain kafan yang warna putih, ya. Nah, udah kita dihamparkan. Nah, lalu jenazah kita bawa ke dalam, ya, untuk kita kafani. Nah, posisinya adalah kepala menghadap kiblat, ya. Jadi bukan kepala yang menghadap kiblat, artinya miring. Nanti kalau miring itu ke arah kiblat, ya. Nah, kita siap untuk dikafankan. Nah, mengenai tentang sebelum dikapan, nah, kita luruskan dulu, ya, posisinya. Lalu kita siap untuk mencopot, ya, handuk yang tadi kita pakai, ya. Nah, tapi sebelumnya sambil kita agar mudah untuk dilepaskan nanti. Nah, setelah itu kita persiapkan kapas, ya. Nah, sebenarnya kapas ini, ya, tidak ada sebenarnya, ya, dalam Rasulullah SAW menyebutkan dengan kapas ini. Tapi kegunaannya adalah kapas ini agar jenazah tersebut tidak mudah kegesek-gesek gitu, ya. Nah, kita kafani semuanya.
dari seluruh tubuhnya ya. Boleh saja tidak dikapani juga, tidak memakai kapas juga ya. Nah, kembali yang tadi ya. Jadi kalau seandainya tidak ada, bagaimana kalau seandainya tidak ada kain kapan yang warna putih ya? Ya, boleh saja ya kita menggunakan warna lain ya. Itu kalau memang tidak ada yang warna putih ya. Bagaimana saudara-saudara menyampaikan bahwasanya pakailah pakaianmu yang putih warnanya, karena itu adalah pakaian yang terbaik, dan kapanilah dengan warna itu jenajah-jenajahmu ya. Nah, idealnya laki-laki itu dikapani dengan 3 lapis ya, tadi saya sebutkan. Nah, kalau untuk perempuan itu harus 5 lapis ya. Nah, sambil kita nunggu untuk diberikan kapas ya seluruh tubuhnya. Nah, tetap auratnya kita dalam kondisi tertutup ya sampai kita mengkapaninya. Jangan sampai terbuka ya. Nah, begitu juga dalam memberikan kapas pun harus dalam kondisi tertutup. Nah, ini adalah tadi celananya ya. Ya, apa fungsi celana tersebut? Ya, itu mencegah ya kalau ada kotoran yang keluar. Nah, kapas juga sama. Salah satunya adalah mencegah kalau ada kotoran yang keluar ya. Nah, sampai kakinya pun kita dikapasi ya, dikapas. Ya, sambil kita tunggu mayat tersebut diberikan kapas tersebut. Lalu kita lipatan yang pertama ya ke kaki ya, agar tidak mengkerut ya, maka harus ditarik ya, biar rapih ya. Jangan sampai ada yang kain kapannya itu menggulung ya atau mengkerut di tengah-tengahnya ya. Setelah itu dilipat ya, kalau kepanjangan dilipat ke dalam ya. Nah, lalu anduknya ditarik ya, dipisahkan. Nah, kita yang rapi kita tarik ya kain kapan tersebut. Nah, kita masukkan. Nah, yang dulu ditutup kepalanya ya. Nah, ini lipatan pertama, lalu lipatan kedua kita lipat kembali ya, dimasukkan ke dalam biar rapi ya. Lalu ditarik kainnya ya, dilipat kembali. Dimasukkan ke dalam. Tujuannya adalah agar rapi dan tidak ada yang kelipat di tengahnya ya. Nah, ditarik boleh ya, tapi jangan terlalu keras ya, jangan sampai menyakiti mayat tersebut. Lalu yang terakhir kita lipat juga ya, masukkan ke dalam tali lipatannya. Nah, ya masukkan ke dalam ya biar rapih, tidak mengkerut, sama sampai ke kepala. Lalu bagian kepala dirapihkan ya. Nah, ini boleh kalau ada yang ahli keluarganya pengen melihat yang terakhir ya sebelum ditutup ya. Nah, kalau udah keluarganya udah melihatnya ya, kita kasih kapas dulu ya, lalu kita tutup ya dengan kain kapan tersebut. Nah, dari lipatan yang pertama tadi yang paling bawah ya, lalu lipatan yang kedua, nah sampai yang ketiga, lalu ujungnya digulung ya biar rapi, lalu dilipat ya ke dalam. Nah, seperti begini, lalu diikat, dan ikatannya itu di sebelah kiri ya. Nah,
Kenapa sebelah kiri? Agar mudah nanti untuk melepasnya ketika di liang lahat ya. Nah, setelah itu di pas tangan, pegangan tangan ya. Nah, diikat juga. Nah, diikat sebelah kiri juga ya. Nah, lalu di bagian lutut diikat juga. Lalu di terakhir bagian kaki ya, kita rapihkan dulu, kita luruskan ya, kita lipat ya. Nah, kita gulung dulu baru kita ikat ujungnya ya. Jangan lupa ya, posisinya di sebelah kiri ya, sama dengan yang 3 tali tadi. Nah, alhamdulillah sudah selesai kita mengkafaninya dan udah rapih ya. Tinggal kita terakhir pakai wangi-wangian ya, pakai wangi-wangian ya jenazah tersebut. Setelah itu, nah udah selesai, udah beres, tinggal kita mensolatkan ya, yang mensolatkan. Baik, kita sekarang akan mensolatkan jenazah tersebut ya. Kebetulan ini jenazahnya adalah laki-laki, maka posisi imamnya adalah di pas lurus di kepala. Adapun kalau perempuan di perut. Nah, dalam mensolatkan jenazah ini ada berbeda dengan sholat yang lainnya. Kalau sholat yang lainnya itu ada sujud dan ruku ya. Kalau sholat jenazah itu tidak ada sujud dan ruku, cuma 4 kali takbir aja ya. Takbir pertama adalah membaca surat Al-Fatihah dan sholawat. Takbir kedua, ketiga, dan keempat adalah membaca doa ya. Adapun doanya nanti akan ada di deskripsi YouTube ini ya. Nah, bagaimana kalau tidak hafal ya? Boleh, ada mengatakan para ulama boleh menggunakan dengan bahasa Indonesia dan yang lainnya. Nah, demikianlah pengurusan jenazah ini dari mulai memandikan, mengkafani, dan mensolatkan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari kami, terutama dari saya, banyak yang salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video tentang penyelenggaraan jenazah yang kami lakukan ya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari kami, dan apabila anak-anakku ada pertanyaan, ada kritik, saran, silahkan kalian komen di video ini. Dan apabila kalian menyukai video ini, silahkan kalian like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kalian semuanya. Dan mudah-mudahan kami bisa memperbaiki video kali ini ya, baik materi maupun kualitas videonya. Demikian, nasrullah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.